Oktober Ya. sampai Oktober itu benar-benar sendirian di Jambi. Kita dari Jambi, saya di Karawaci, dan yang lainnya di Pekanbaru, di Bekasi. Adik juga ada sih di Jambi yang perempuan. Nah, tapi sehari-hari papa ini sendirian. Dari Maret sampai Oktober, mungkin dari makanan, dari pikiran bisa, psikis juga bisa, papa itu ngerasa sesak nafas kok. Jadi awalnya dari sesak nafas, demam, dibawalah ke dokter. Waktu itu awal-awal corona, tapi negatif, hasil swab-nya negatif. Terus kita curiga nih, kenapa nih kok demamnya naik turun kan. Akhirnya Oktober, adik saya bilang, kakak pulang aja ya, soalnya ayah ini harus ada yang nemenin gitu. Kebetulan suami saya juga waktu itu work from home, anak-anak semua daring di rumah. Akhirnya kita putuskan Oktober akhir pulang ke Jambi. Nah, waktu Oktober kita curiga ini jantung. Akhirnya kita bawalah papa ke dokter jantung di Jambi. Ternyata diagnosa pertama itu bukan, kita nggak tahu kalau cancer. Diagnosa pertama ternyata itu adalah jantung koroner. Akhirnya Oktober, November kita sambil berjalan pemeriksaan, papa makin drop. Jadi waktu itu saya sudah kasih usus sama SOP ke papa di bulan November. Masih dosisnya 1. Kemudian di Desember, berat badan papa itu semakin turun. Perutnya bengkak, terus dia merasa semakin sesak nafas, demamnya naik turun, pokoknya keadaan papa nggak semakin membaik. Akhirnya kita akhir Desember, kita bawa papa berobat lagi, kemudian kita ambil cek darah, tes lab semua, HB-nya rendah, dan akhirnya papa diopnam 5 hari. Jadi waktu pergantian tahun 2020 ke 2021, itu papa di rumah sakit. Tahun baru dirayakan di rumah sakit, dan itu transfusi darah kalau nggak salah, transfusi darah juga papa di sana. Akhirnya papa masih ngeluh nih ke dokter, kok perut saya sakit ya dok, ini ke dokter internis, dokter dalam, perut saya sakit dok, coba dicek deh, ada yang keras-keras nih di perut. Akhirnya papa dilakukan teropong usus itu loh kok. Ternyata di USG ketemulah ada tumor. Di usus besar papa itu ditemukan tumor itu sangat gede. Jadi dokter Jambi mengatakan, Pak ini tumornya sudah sangat besar dan menutupin usus besar Bapak. Jadi Bapak kalau buang air besar itu bentuknya nggak keras tapi encer dan hitam. Terus bilang ini harus segera dioperasi, nggak bisa ditunda, kata dokter Jambi kan. Akhirnya kita berpikir kalau dioperasi Jambi, dokter mengatakan itu akan pakai kantong klonostomi. Kantong klonostomi itu untuk pembuangan buang air besarnya. Sebentar ya, saya cari fotonya dulu. Kantong klonostomi itu seperti apa. Jadi papa itu akan pakai kantong ini seumur hidup. Seperti ini kantongnya. Kelihatan nggak ya? Nah. Ya. Jadi dokter Jambi akan mengatakan ususnya dipotong, kemudian dialihkan pembuangannya ke kantong klonostomi tersebut. Nah, papa nggak mau, lebih baik saya mati aja daripada saya bawa kantong klonostomi itu seumur hidup, katanya papa. Kan nggak bisa pak, papa harus tetap pakai ini, itu kata dokter Jambi. Akhirnya kita dan keluarga dan adik kakak semua memutuskan nih kok, gimana kalau papa kita bawa ke Jakarta aja, karena kan di Jakarta ada rumah sakit nasional Darmais. Kita tahu ya Darmais itu rumah sakit khusus cancer. Akhirnya kita urus dirujuk ke Jakarta. Kebetulan saya di Tangerang kan lebih dekat, kakak juga di Bekasi, kita bisa lebih fokus untuk pengobatan papa. Jadi Januari tanggal 6, papa dibawa ke Jakarta nih kok. Kita mulai berobat lagi, pertama ke mana itu, ke rumah sakit jantung sebelahnya itu Harapan Kita. Karena kan kalau operasi besar, jantung itu harus benar-benar pulih. Jantung itu harus bagus, baru kita bisa lakukan operasi, kata dokter. Jadi papa cek jantung dulu, ternyata jantungnya masih bagus. Akhirnya kita ke Darmais, kita mulai lagi pengulangan pengobatannya dari awal lagi, cek lab lagi, cek darah lagi, akhirnya klonostomi lagi yang masukin selang itu kok, yang masukin selang dari yang masukin selang dari mulut buat usus itu untuk cek teropong usus.
Nah, kita nunggu itu kalau nggak salah sebulan ya, prosesnya itu 1 bulan. Papa itu selalu minum UTSU sama SOP kok. Jadi kita buat dua-dua. Jadi 1 pagi, 1 sore, SOP 1 pagi, 1 sore. Jadi dua bungkus nih, dua vitamin ini kan. Akhirnya keluarlah di bulan Februari itu hasilnya kok. Hasilnya itu ternyata bukan tumor lagi kok. Dokter mengatakan, oh papa itu sudah cancer stadium 2. Cancer stadium 2, kita lemas dong. Loh kok ini dari tumor langsung cancer stadium 2 gitu kan. Kita sedih lah kan, sedih. Ini harus segera Bu, harus segera diurus ya. Takutnya karena ini besar posisinya itu sudah menutupin semua usus kok. Jadi benar-benar aduh gimana nih, gimana. Akhirnya saya konsultasi ke Koriki, ke Ciheni kan. Ini gimana nih Papa ternyata cancer. Udah Lin, naikin dosis. Karena kan USU itu bagus buat tumor ya kok. Iya benar. Ya, akhirnya kita naikin dosis. SOP itu 2 tetap. USU itu kalau nggak salah 4. Jadi selama sekian hari begitu. Nah, sambil menunggu proses pendaftaran untuk operasi tanggal 7 Maret kalau nggak salah. Tanggal 7 Maret tuh jadwal operasi Papa nih, 2021, Bapak Ibu. Tanggal itu Papa harus antigen dulu, PCR ya. Jadi Papa itu PCR keluarnya di tanggal 4 Maret hasilnya. Kita udah senang nih, hore, udah dapat nih 7 Maret mau operasi. Nah, pas saya ambil hasil, dikabarin, ternyata Papa itu positif. Positif COVID. Aduh, itu dunia seperti mau hancur gitu ya, karena kita udah prosesnya lama, udah bolak-balik untuk rumah sakit biar cepat tindakan. Ternyata Papa kena COVID, ya Tuhan, ini apalagi, cobaan apalagi. Karena kan Papa udah ada jantung, kedua cancer. Ternyata Papa juga sudah mengidap diabetes selama hampir 15-20 tahun. Sudah ada diabetes. Saya bilang sama kakak, sama adik, ya Tuhan, ini Papa kuat nggak ya? Aku bilang. Akhirnya kita berdoa kan, ya Tuhan tolong kasih Papa kesehatan. Akhirnya saya konsul lagi ke Koriki, ke Cihen, ini gimana nih Papa kena COVID. Ternyata Ciheni itu menguatkan saya. Sebenarnya dia juga panik ya Ciheni waktu itu juga. Ya ampun, apalagi ini Lina. Dan saya baru tahu kemarin kalau Ciheni juga panik. Aduh, ini apalagi nih sama Papa Alina nih, katanya nggak sembuh-sembuh gitu kan. Alin naikin dosis, kata Koriki sama Ciheni naikin jadi 4-4. Jadi SOP sama UTSU 2-2 di pagi, dan di sorenya SOP 2, UTSU 2. Jadi sehari ada 8 yang harus Papa konsumsi supaya cepat negatif gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita ngejar supaya cepat negatif deh. Nah, selama di rumah, jadi kan Papa karantina di rumah itu kok selama 10 hari. Kita nggak mau bawa Papa ke rumah sakit, nggak mau. Karena kalau sudah tahu ini orang tua ada 3 penyakit berat begini, kita nggak akan bisa ketemu lagi deh. Iya, benar. Udah aku akhirnya kita pokoknya ayah di rumah. Kalau demam atau sesak atau apa, kasih tahu kita apa namanya? Kita komunikasi lewat HP, lewat WA. Mau makan jam berapa, kita antar depan pintu kamar. Mau makan apa hari ini, kita antar. Jadi kita nggak ada, benar-benar nggak ada komunikasi dengan Papa. Kalau Papa keluar kamar, kita semua sembunyi. Benar-benar itu 10 hari di rumah, sedih banget Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Papa sesak, dia pakai oksigen sendiri di kamar. Kita nggak bisa ngebayangin ya gimana sendirian di kamar. Banyak banget penyakit, terus kena positif lagi. Kita bilang, ayah banyak berdoa ya gitu. Harus imunnya jangan turun, jangan sedih ya. Kita harus bisa support ya. Nah, setelah 10 hari kita cek lagi nih kok. Kita bawa Papa ke rumah sakit. Kita antar sendiri ke Darmais. Jadi Papa duduk di mobil paling belakang, kita nyetir di depan. Pokoknya jangan dekat-dekat gitu kan. Ternyata puji Tuhan banget, Papa sudah negatif. Hasilnya kan 2 hari atau 4 hari keluar. Papa negatif. Oh, itu kita senang banget kan. Terima kasih Tuhan. Tapi tetap harus nunggu lagi 2 minggu lagi kok untuk jadwal operasi. Iya, kan ngantri. Prosesnya ngantri. Karena di sana banyak. Jadi
kita mulai lagi nih ngambil darah lagi, mulai cek paru lagi, kan harus benar-benar steril kan paru-parunya, takutnya masih ada virus coronanya itu. Jadi Papa dapat jadwal tanggal 5 April. Jadi bayangin ya Bapak Ibu, dari 7 Maret ke 5 April, itu hampir 1 bulan. Iya, benar. Tertundanya hampir 1 bulan. 5 April tetap swab lagi kan, swab lagi, sebelum opnam swab lagi, PCR lagi, dan negatif, puji Tuhan. Jadi kita mulai proses, Papa ambil darah, dan ketahuan itu kalau nggak salah HB Papa itu rendah banget, sekitar 8 apa 7, saya lupa. Jadi saya dihubungi rumah sakit, suruh sediain kantong darah 7 atau 8. Jadi saya harus cari orang 8 apa 7 dalam waktu 2 hari kalau nggak salah. Wah, kita semua bergerak itu mencari kantong darah, nyari orang yang darahnya sama dengan Papa. Tapi saya tetap kasih 4-4 ya nih Bapak Ibu ya. Jadi USU 4, SOP 4 itu benar-benar kita kayak orang gila ya Cihen nyarinya ya. Mana waktu itu Jepang lockdown. Jadi waktu Papa berhenti minum USU, iya, waktu Papa berhenti USU, demamnya naik lagi kok. Waduh, gimana nih demamnya naik lagi. Cari USU itu susah banget, sampai pinjam, pokoknya pinjam ke teman-teman. Nah, akhirnya setelah kita balik lagi tadi ya, ambil darah, ambil donor darah, dapatlah sekitar 7 orang. Papa bisa melakukan operasi. Jadi sebelum operasi Papa dikasih masukin darah itu banyak karena takut nanti blooding. Pas operasi takut pendarahan, bleeding itu kan. Nah, Papa operasi itu kita berdoa. Gimana ya? Saya tuh berdoanya tuh kayak gimana ya? Kok udah pasrah gitu. Tuhan, ya saya serahkan nih, Ayah saya serahkan ke Tuhan. Terserah Tuhan nih mau apa Ayah yang terbaik lah gitu kan. Karena dokter nggak bilang, dokter tuh bilang, Bu, saya nggak bisa bilang nggak pakai kantong colonostomy ya, cuman kita usahakan yang pertama, kita bisa sambung ususnya. Kalau ususnya bagus, kita bisa langsung sambung. Itu opsi pertama. Opsi kedua, bisa kalau nggak bisa disambung, pakai kantong colonostomy. Yang ketiga, saya lupa deh, pokoknya dipotong juga, tapi apa gitu. Pokoknya ada 3 opsi. Nah, kita nggak bisa kasih tahu yang mana nih. Nanti pas di ruang operasi, baru kita langsung bisa putuskan saat itu. Gimana Bu, bersedia katanya. Kata dokter, ya udah Dok, yang terbaik, kita gitu kan. Terus ya udah, itu harusnya operasinya 4 jam nih Bapak Ibu. Operasinya harusnya 4 jam. Kita udah deg-degan, 1,5 jam, 2 jam dokter keluar. Saya kira apa ya Tuhan, ini kenapa kok cepat banget keluarnya kan? Harusnya kan 4 jam dokter bilang. Kita dipanggil keluarga Bapak Manahara. Iya Dok, gimana Dok? Maksudnya Papa saya masih hidup kan? Itu pertanyaan saya pertama. Papa masih hidup? Masih. Ya, karena 1,5 jam udah keluar. Ya, makanya harusnya kan 4 jam. Kenapa jadi 1,5, belum 2 jam udah keluar kan? Bu, berita gembira, kata dokter. Kenapa Dok? Nih kalau cerita saya merinding nih kok. Usus Papa itu bisa disambung kembali. Usus Papa itu bersih, katanya gitu kan. Jadi usus Papa nggak rusak, kata dia gitu. Jadi itu kalau dilihat dari tumor Papa itu ada 18 polip. Jadi hitungnya itu kayak mata-mata gitu loh kok. Ya. Nanti ada fotonya nih Bapak. Ya, nanti ada foto. Jadi ada 18 polip tumor di dalam usus Papa saya. Harusnya dia sudah cancer stadium 3. Ternyata, kenapa bisa cancer stadium 2 Dok? Saya bilang. Karena 18 ini semuanya nggak aktif, Bu. Semuanya pasif, nggak aktif, tidak menyerang keluar dari usus. Jadi dia hanya masih di sekitar usus. Usus Papa tidak rusak, usus Papa bagus, tidak menembus sini usus, tidak menyerang tidak menyerang ke bagian lain, ke jantung, ke mana itu, ke paru-paru, dia tidak menyerang, jadi hanya di usus. Oh, puji Tuhan Dok, aku bilang. Iya Bu. Terus gimana nih Dok? Ya udah disambung lagi. Udah selesai? Udah. Operasinya udah selesai Dok. Udah selesai Bu. Itu lagi nunggu bapaknya, lagi sadar. Kita dong, Tuhan katanya 4 jam Dok. Enggak kok. 1-2 jam udah selesai dokter. Sampai kita tuh begini dokter, terima kasih. Saya udah mau peluk dokternya kan. Ya udah akhirnya kita foto-foto dan itu dikasih lihat sama kita itu benar-benar tumornya gede banget Bapak Ibu. Jadi ya. Nah, nggak tahu deh itu dari mana ya, faktor makanan mungkin ya. Jadi pemulihannya setelah itu Papa masuk di HCU ya, yang heart untuk penanganan khusus melihat kondisi Papa naik apa turun. HCU itu Papa cuma 1 hari. Setelah itu pindah ke ruangan.
Itu papa selama di Dharma Isi itu 3 minggu, Bapak Ibu. Jadi 3 minggu di rumah sakit. Bayangin saya tuh sama kakak, sama suami, sama abang saya 3 minggu tuh kita ganti-gantian jaga di rumah sakit. Dan itu selama hampir 2 minggu, papa nggak makan, nggak minum, cuman dari infus aja. Jadi itu berat papa turun dari 70 berapa ya, aku lupa. Pokoknya terakhir itu 63. Di rumah sakit itu 64 apa 63. Pokoknya kurus, tinggal tulang, Bapak Ibu. Ya, nanti ada videonya. Ada videonya. Jadi selama 2 minggu nggak makan nggak minum kan tunggu buang angin, maaf ya, tunggu buang angin baru boleh makan. Karena kan usus itu kan usus ya kok. Iya, benar. Besar. Jadi itu dipotong 20 cm, bayangin gimana harus adaptasi lagi kan makanan yang keluar semua. Jadi benar-benar harus bersih, harus bagus, baru bisa dikasih makan. Puji Tuhan itu papa sudah bisa pulang setelah 3 minggu lah, 3 minggu. Kita bisa kumpul lagi, papa bisa makan, sehat lah. Nah sekarang itu papa udah pulang tuh dari Juli. Sudah sembuh, dia pulang dari rumah kita tuh dari bulan Juli. Sekarang di Pekanbaru, berat badannya sudah naik 70 berapa? 78 Bapak Ibu Saudara. Sudah gendut. Saya bilang, udah ya jangan makan banyak-banyak lagi ya. Saya bilang, maksudnya dijaga makan. Iya, benar. Makannya dijaga, hidup sehat lah aku gitu kan. Karena kan cancer itu masih bisa datang lagi kalau kita hidupnya nggak sehat. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu dari saya. Iya, benar. Orangnya langsung. Iya. Pak, oke, saya akan share screen. Mungkin Pak Manahara mau nambahin nggak, Pak? Bentar saya share screen. Bapak mau nambahin? Boleh. Bentar, kok hilang ya layar saya? Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan gimana? Bentar ya. Lina, awalnya dulu Papa nggak mau minum ya produk AFC ya? Bukan nggak mau minum sih, katanya banyak banget ini yang diminum kan, udah ada obat dari dokter, udah ada ini itu, udah ayah coba, aku bilang kalau kita bilang bagus itu bagus, gitu kan. Akhirnya dia mengakui, oh ini aku mau lupa bilang. Jadi waktu Januari itu tumornya itu keras sih, kalau dipegang perut itu keras kayak ada bola bekel. Tekan sini dia pindah, ditekan sini dia pindah. Nah, bulan Januari, kan papa rutin kan yang minum itu Januari ke Februari, papa tekan, perutnya itu udah lembek. Jadi bola bekel yang, tumor yang keras itu udah lembek, udah bisa ditekan-tekan gini, nggak lari-lari lagi. Jadi gitu, rutin dia minum. Sampai sekarang juga puji Tuhan masih minum. Bisa kok. Ini jantung ya, kalsium skornya 1449. Jadi papa juga ada sakit jantung. Juni kemarin kita bawa ke Siloam, papa tuh disuruh bypass kok. Jadi papa disuruh bypass, cuman kan papa masih belum siap ya. Baru selesai dioperasi April, Juni disuruh bypass lagi, papa nggak siap. Jadi udah kita konsumsi dulu lah, SOP sama usus terus rutin, makannya juga dijaga. Next kok. Oh, ini juga yang jantung. Jadi saya nggak ngebayang kalau misalnya papa di Jambi, operasi di Jambi, papa akan bawa kantong klonostomi itu sampai sekarang gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, saya bersihin kamar papa nih waktu COVID kemarin. Jadi waktu papa berjemur di atas, saya ganti sarung bantal, saya ganti semua selimut, semua saya cuci, kita baju-baju semua kita semprot, kita steril. Ternyata panasnya Bapak Ibu Saudara. Saya habis bersihin ini, saya malamnya sakit loh. Iya, kecapean kali ya. Banget, iya pakai baju ini panas Penggap banget. ya. Jadi ini
ini baju dipakai pada waktu membersihkan kamar ya? Karena COVID itu ya? Ya, bersihin kamarnya, kamar mandi. Kan ada kamar mandi khusus untuk papa, kita bersihin juga. Baju-bajunya kan kita bersihin semua, alat makan. Pokoknya ribet, kalau di karantina di rumah ribet, tapi memang puas lah ya, kita bisa benar-benar pantau papa gitu. Berarti ini di rumah ya? Ini di rumah kakak, di Bekasi. Ya, pada waktu COVID itu ya? Iya. Jadi ini pada waktu COVID kan mesti hati-hati juga. Jadi Iya. pakai lengkap. Jadi udah merasa seperti dokter aja ya. Jadi saya sudah merasakan gimana capeknya orang kesehatan nih kok. Iya, gimana perjuangan para dokter ya, lihat di lini depan itu menghadapi COVID. Puji Tuhannya lah. Mungkin Pak Manahara mau nambah-nambah Pak? Kalau saya nggak salah, Bapak ini, Cilina kalau nggak salah, Bapak mulai konsumsi karena pertama-tama karena jantung ya, bukankah begitu? Jadi gini, Benar karena nggak? kondisi udah on ya. Ya, udah on Pak, udah on. Nah, jadi pertama Anu ditawarin. Jadi waktu itu kondisi saya itu memang betul-betul sudah down lah, segala macam penyakit. Iya. Awalnya batuk, belum ada arahnya ke tumor tadi. Kita pikir karena bergaul dengan orang-orang perokok, ada pesta itu mungkin batuk biasa gitu kan. Hanya kondisi saya itu jadi lemas. Kalau balik ke dokter bukan tambah baik, tapi tambah parah. Nah waktu itu udah dikasih tahu dengan anak-anak itu, belum saya kasih tahu. Takut kalau saya kasih tahu, panik semuanya kan. Masih berusaha saya itu mengobati diri sendiri. Nah kebetulan tetangga saya itu ada mantri kesehatan ya. Jadi sobat apalah untuk orang tua. Cuma waktu itu saya tanya anak ini bagus lah kira-kira, tanya si Lina kan. Nah dari situ mulanya, oh, kalau mau itu nggak usah, nanti saya kirim. Ada aturan dari partai DKI dikenarin lah. Dengan SOP ini dikirimlah satu kotak. Nah itu mulanya, kalau salah sekitar bulan berapa itu? 2020 mungkin itu dikirim. November ya, 2020. November. Nah di situ itu mulanya perkenalannya itu. Jadi saya konsumsilah 1 bungkus pagi, SOP-nya sore, ucu apa namanya agak susah nih, ucu kusinya sore 1 bungkus. Tapi karena kondisinya tambah cerita tadi Silina tadi, yang begitulah, jadi pengorbanan anak-anak itulah. Yang pertama, saya ucap syukur kepada Tuhan juga dengan berkat doa. Dengan cepat mengantisipasi karena di Jambi nggak mungkin seperti cerita anak tadi itu dibawa ke Jakarta. Nah persis kejadiannya seperti itu. Nah puji Tuhan, dan saya mengakui betul memang karena selama dalam proses COVID-19 yang menyerang saya itu istilahnya dibom lah dengan mengkonsumsi Sukusi ini, kalau tidak salah 2 pagi 2 sore, jadi 8 kalau tidak salah itu 1 hari, selama mulai bulan berapa itu, sampai 1 bulan itu, sampai tindakan itu. Nah, ya, jadi yang pertama sudah mengkonsumsi ini, perut saya yang semula bengkak itu dan BAB-nya agak lancar ya. Jadi ada efeknya itu perasaan sendiri kan. Iya. Nah, yang anunya pas di operasi itu sampai kalau salah dokternya pun kaget itu. Waktu dicek pertama itu bengkak. Cuma dia tidak mengakui mungkin ya. Kok bisa hilang, bisa lemah itu, bisa mengecil gitu ya. Gitu. Tapi kalau saya mengakui pengaruh dari
usus ini. Iya. Karena kalau umpamanya tidak minum ini mungkin lain ceritanya itu Pak. Jadi itulah, jadi puji syukur memang ada jalannya untuk masih bisa bertahan hidup lah. Jadi waktu saya kena COVID, dan saya mengakui itu adalah perpanjangan tangan Tuhan supaya saya bisa mengkonsumsi uji ini sampai jangka waktu lama, sampai tuntas. Iya. Sampai tuntas. Jadi kalau umpamanya langsung tindakan tanggal 7 Maret, kemungkinan stadium 3 itu masih aktif. Masih aktif itu tumornya kan, kankernya itu. Nah, dengan tenggang waktu hampir sebulan mengkonsumsi ini dengan jumlah yang banyak, akhirnya kalah dia si kansernya ini. Nah, waktu tindakan operasi, bisa dengan waktu yang diperkirakan 4 jam, bisa 1,5 jam. Dan bisa disambung. Nah ini. Jadi itu satu mujizat. Kalau bagi keluarga kami satu mujizat. Dia sudah diponis harus pakai kantong Klonostomi. Nah, jadi yang bikin saya senang, tapi sedih juga waktu itu. Waktu mau dioperasikan sudah pasrah. Kami sudah pasrah semua itu. Nah inilah, jadi sudah pasrah. Waktu mau dibawa ke kamar operasi, doa saya itu sikat aja. Terserah kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi, itulah yang terbaik bagi kami, bagi keluarga. Udah, dibius itu sebentar hilang. Jadi kalau umpamanya nggak hidup lagi, udah selesai batas di situ. Nah, waktu sadar, dokternya saya lihat tuh dokter. Bayangan saya tuh, saya ini pemimpi apa tidak? Mulai kabur, nampak jelas. Selamat Pak, kata dokter. Apa ya selamat? Ususnya disambung bagus. Bagus, bersih. Ya inilah yang pertama saya bilang gini ya, sama dokter ini. Iya. Cepol, gitu kan. Oh ini ya, oh yang ini setelah selesai ya? Nah, jadi, Oh. nah itulah ucapan saya yang pertama itu. Dan waktunya singkat, operasi yang diperkirakan 4 jam. Jadi itulah, jadi kalau bagi keluarga kami satu mujizat, yang kedua itu ada jalan Tuhan untuk menunjukkan sesuatu itu. Jadi begitulah perjalanan kami mengalami mengalahkan si penyakit. Hampir perjuangan kami itu salah yang fatal itu 3 bulan lebih. 3 bulan lebih berjuang bolak-balik ke rumah sakit. Malu dari Jakarta itu kan semua karena kami fasilitas BPJS, jadi nggak bisa harus satu-satu. Iya benar. Satu-satu gitu. Jadi antrinya pun se-Indonesia di sana berobat. Se-Indonesia yang antri itu. Jadi kalau harapan saya waktu itu sangat tipis. Ya istilahnya berusaha aja lah, berusaha. Tapi itulah karena Tuhan itu baik. Ya, itulah jalan ceritanya. Jadi sampai sekarang saya mengkonsumsinya yang ini sampai sekarang ini satu Subarasi. Ya, subarasi ini satu pagi. Sebelum makan ya, pagi biasanya saya konsumsi antara jam 5 subuh atau jam 6. Dan 1 jam kemudian baru sarapan. Nah ini sore sekitar jam 5 sebelum makan. Konsumsi satu itu rutin sampai sekarang itu. Jadi itulah untuk menambah penjelasan saya itu. Ini ya saya ada fotonya juga. Ini hasil operasi. Ini hasil operasi ya teman-teman ya. Masuk kok. Ini setelah berdoa kita minta foto sama perawat. Foto dulu dong, aku gitu kan. Ini setelah berdoa, Papa kurus banget. Jadi ini sekitar 6,3 kalau nggak salah. Karena sari makanan itu nggak diserap lagi sama tubuhnya, larinya ke cancer itu. Jadi makanya benar. Dokter juga bilang makanan yang Bapak makan itu badan Bapak udah nggak masuk lagi gitu. Makanya orang banyak cancer itu lama-lama mati karena cancer itu yang menyerap semuanya gitu. Iya benar. Ini kita kasih lihat ya cancernya ya teman-teman ya. Yang nggak kuat. Ya coba lihat. Nah, jadi ini usus Papa. Yang lebar ini usus Papa, kan dibelah 2 nih, istilahnya dibelah 2. Yang inilah dia polipnya. Yang putih
ada bintik-bintik kayak mata. Hmm. Nah, itulah polip tumornya yang ada 18. Kalau stadium 2 itu harusnya maksimal 13. 12 sampai 13 polip. Nah, karena papa udah 18, harusnya stadium 3, kata dokter. Tapi lucu ya, Bu, 18 ini semuanya nggak aktif gitu. Jadi tidak menembus dinding dinding usus ini. Jadi benar-benar aku berterima kasih banget sama Ciheni, ada Cinga juga yang memang udah jalannya Tuhan. Aku diperkenalkan ini bulan September ya Bapak Ibu. Iya. September tahun ini, Oktober papa saya sakit, November saya kenalin. Saya masih ingat ketemu Lina kok. Ya benar Di ya. Karawaci. Ya di Supermall itu pertama kali ya kok. Ya benar. Sebelumnya sekali sama Ciheni. Iya benar. Kedua sama kok Riki, akhirnya kita beli kan, kita coba. Kita coba, kebetulan memang suami kan pengen coba juga, ya udah. Ya. Jadi waktu itu teman-teman yang coba suami dulu. Setelah suami coba, terus untuk bapak juga. Tapi bapak waktu itu belum begitu mau makan ya. Belum. Apa ini amis? Katanya amis. Nah, bapak itu dikasih coba kenapa? Karena jantung ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Nah, setelah jantung diperiksa ternyata yang menyebabkan sering-sering drop itu bukannya jantung, ternyata ada tumornya. Iya, bayangkan teman-teman. Ya kan? Mesinnya ada stadium 3. Iya. Kan kalau 18. Stadium 3 sudah ini kok, kalau stadium 3 papa itu harus apa ya selain cuci darah itu yang di apa itu? Kemoterapi. Kemo ya. Papa kalau stadium 3 harus kemoterapi. Saya tanya, "Papa perlu kemo nggak?" "Nggak usah. Udah nggak ada kemo-kemoan, orang nggak ada nyerang ke yang lain." Iya, waduh, itu benar-benar. Pokoknya pertama papa nggak pasang kantong, yang kedua tidak perlu kemo. Ini yang sebenarnya paling kita takutin kemarin ya. Tapi dua-duanya benar-benar pertolongan Tuhan dan apa yang kita kasih buat papa yang terbaik. Karena kan waktu itu mama juga meninggal karena ginjal dan saya belum tahu ini. Padahal 2019 Desember harusnya udah masuk Indonesia ya, Ci? Iya. Saya bilang itu udah masuk deh 2019. 2018 sudah masuk. Ya, 2018. Makanya saya bilang, coba saya tahu lebih awal gitu kan. Ya, memang tapi kenal Ciheninya mungkin 2019 waktu itu. 2020 kok. Oh, 2020 ya? Oh, ya benar. Iya, 2020 tahunnya. Jadi ya memang udah jalan Tuhan kan. Ya, benar. 2020. Saya kenal Ciheni memang kira-kira 2019 ya. Ya memang, tapi Ciheni memang mulai aktif 2020. Memang jalan Tuhan begitulah. Ya, benar kok ya. Iya. Benar. Waduh, gila ya. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Kebetulan kan kita ada saudara juga nih kok di kota lain. Oh gitu ya. Jadi papa udah berani ngomong nih, kan dia udah bisa merasakan khasiatnya. Jadi papa, ayah kasih tahu aja ke teman-teman atau ke saudara yang punya sakit. Iya benar. Silakan Pak. Kembali lagi nih mahal kata dia. Kata yang teman-teman kan pada bilang mahal. Ya udah kan uang bisa dicari, kesehatan nggak bisa dicari kok. Benar. Ya, kita bayar harga lah ibaratnya begitu kan. Ya benar sih. Nggak apa-apa. Ya. Yang kemarin kita kasih sehari 8 itu gimana kok? Seminggu berapa kok? Iya benar. Benar. Ya kan? Bayangkan ya, itu pengorbanan anak nih. Anda benar-benar anak yang berbakti. Ya kita itulah tinggal satu ya orang tua, jadi kita berusaha yang terbaik. Iya itu benar-benar. Tapi memang hebat. Begitu ya, memang begitu sifat manusia. Di saat masih sehat, tidak mau makan vitamin atau suplemen. Aku sehat. Makan uang 500.000 untuk kesehatan aja 1 juta, apalagi nggak mau. Iya benar. Begitu udah sakit semua dikorbankan untuk sembuh. Iyalah, memang orang sakit ada punya satu keinginan sembuh. Iya. Karena saya dulu juga pernah operasi juga, jadi saya tahu gimana rasanya. Sakitnya kok. Saya tahu rasanya. Kemarin ada tetangga saya masih muda, masih di bawah saya umur 33, dia lagi hamil dan itu dia kena kanker payudara. Saya langsung bilang dia udah balik ke Medan, jadi waktu ketahuan dia itu dia langsung pulang ke Medan.
November tahun lalu, saya bilang kamu cari ini di Medan pasti ada. Aku bilang es topi sama utsu itu bagus buat cancer gitu. Karena papa saya minum. Udah nanti mahal mak, mahal kata dia. Ya udah. Akhirnya dia kemo. Dia melahirkan anaknya di bulan November. Akhirnya dia setelah melahirkan dia kemo Januari, Februari saya tanya kamu udah beli belum, kata dia. Saya kemo udah botak ini kepala. Maret dia meninggal kok. Aduh, kasihan Pak. Anaknya masih kecil, umur 2 tahun sama yang baru lahir. Saya bilang, makanya saya selalu bilang ke suami saya, uang bisa dicari, Pak. Kesehatan nomor 1. Aku begitu tuh, ke Ricky. Iya, benar. Makanya sayang banget, kenapa dia nggak mau beli ya? Padahal saya sudah info dari bulan November gitu kan. Gitu tuh. Ya, benar, itulah makanya itu yang kita alami kadang-kadang. Ya. Tapi mudah-mudahan kita adain program testimoni seperti gini, mudah-mudahan ke depannya ini banyak teman-teman kita yang ikut bisa merasakan manfaat dari program ini. Jadi mereka bisa tahu, oh ternyata produk ini memang bagus, bukan hanya katanya, ya kan? Iya, jadi makanya kita sekarang ngadain testimoni seperti gini supaya teman-teman bisa dapat info gitu loh. Ini tujuan kita ngadain. Ya teman-teman ya, semoga bermanfaat ya. Nah, kita memang akan ngadain lagi seperti kayak gini, kalau bisa 1 minggu sekali. Ya, setiap minggu sekali kita ngadain. Dengan begitu kan teman-teman bisa tahu sendiri di lapangan gimana orang-orang yang mendapatkan kesembuhan gitu loh. Jadi yang kita kerjakan ini sebenarnya kita memang tujuannya adalah supaya orang-orang itu terlepas dari penderitaan hidup. Ya kan? Itu susah loh. Saya pernah operasi. Saya ada operasi wasir ya teman-teman ya. Itu operasi kecil. Saya nggak bisa bayangkan loh Pak Manahara itu bisa melewati operasi besar kayak gitu. Iya. Terus ditambah lagi harus puasa makan. 2 minggu ya? Puasa makan. Kita nggak boleh makan di kamar kok. Iya. Nggak boleh makan di depan. Iya. minta dikit, nah nggak Oh, boleh. iya. Minta dikit juga? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Minum aja nggak boleh. Nah kan ya, Boleh. tapi Bapak bisa bertahan, bayangkan 2 minggu loh Pak. Dan nanti saya pikir gila, orang yang puasa 1 hari aja nggak sanggup, ini bisa 2 minggu nggak makan sama sekali. Jadi kalau semangat hidup itu, kalau ada semangat hidup, apapun dilakukan. Iya. Saya itu semangat hidup tinggi. Jadi jangankan makan, nyelam laut pun kalau memang untuk hidup tidak apa-apa. Bapak background-nya apa Pak? Kehutanan. Latar belakangnya apa Pak? Kehutanan, orang kehutanan. Oh, orang kehutanan ya? Udah biasa hidup cerita. Oh gitu, pantesan. Bapak orangnya tough gitu loh, tangguh gitu loh Pak. Gila, saya nggak bisa bayangkan Bapak tuh, ini berarti dari bulan Januari ya kalau nggak salah Lina ya? Apa itu? Ya. Mulainya nanti. Mulai penderitaannya, maksudnya udah mulai ketahuan, mulai di Oktober kok. Oktober ya? Berarti Oktober. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 6 bulan. Gila, teman-teman, 7 bulan penderitaan. Kalau Pak Manahara nggak punya semangat hidup, udah pasti menyerah Pak ya. Karena itu pengaruh loh. Kalau kita nggak punya semangat hidup, kita punya badan secara otomatis itu akan memberi sinyal bahwa kita udah nyerah gitu. Maka badan kita juga akan menyerah semuanya. Bapak hebat sekali loh Pak. Saya salut sama Bapak loh. 7 bulan loh Bapak lewatin. Jadi saya berterima kasih kepada tim AFC ya, AFC sama-sama Pak. Bisa berpartisipasi membantu pada waktu kami membutuhkan. Yang kemarin itu terakhir kan susah kan di Jepang itu lockdown. Iya, lockdown Pak, benar. Nah, jadi terima kasih ke tim AFC yang bisa membantu kami keluarga lah ya. Ya, itu terima kasih tuh. Ciheni hebat, mantap sih. Cari ke sana kemari, Ciheni. Saya tahu tuh cari ke sana kemari. Iya. Karena nggak ada barang, teman-teman. Pada waktu itu kondisi barang susah. Ya. Terus terang saya juga nggak ada waktu itu. Kalau ya saya kayaknya nggak ada deh. Nah, Ciheni cari kemana? Mungkin ke Cianggrea, kemana-mana. Akhirnya dapat ya Ciheni. Cok, cerita Ciheni gimana prosesnya?
Ya begitu karena kita tahu kan Om ini nggak boleh putus minumnya kan. Iya. Jadi ada orang punya cuma minum buat kesehatan, aku pinjem dulu gitu. Oh, gitu ya. Kamu kan ada stok, aku pinjemlah satu. Nanti dari orang lain juga aku ada minjem satu. Karena aku nanti diganti pasti kon kamu Iya. untuk jaga aja ini bapak ini memang lagi sakit gitu, lebih Iya, perlu iya. gitu. Dan Iya, kebetulan benar. mereka mau meminjamkan. Ya, benar-benar. Karena menolong nyawa orang kan paling penting, teman-teman. Ya kan? Ya, saya setuju sekali. Nah, inilah di AFC ini kan kita satu keluarga. Jadi Ci Henny pasti pinjam sama grup-grup downline juga ya. Ya, benar. Kita semua satu keluarga, teman-teman di sini. Ya kan? Nah, makanya teman-teman, sekarang ini kan kita tidak mengalami masa kayak stok nggak ada gitu. Jadi Anda mestinya bersyukur gitu. Kalau Anda ngalami stok hilang tuh 2 bulan nggak ada, karena nggak ada kan kita impor barang ini 100% impor, ya kan. Jadi kalau Anda memang punya penyakit atau butuh perawatan jangka panjang, maka selalu kita kasih tahu bahwa kalau bisa ngambil diamond kan ada 12 box gitu loh. Jadi kita bisa standby kalau ada apa-apa, karena kita nggak pernah tahu kan. Waduh, mantap sekali, mantap sekali. Oke, nah saya akan ada pertanyaan nggak? Kita ada pertanyaan. Kalau kita lihat dulu ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Silakan. Saya sampai terharu loh teman-teman. Perjuangan Pak Manahara itu benar-benar saya hebat sekali. Terus terang ya, Ricky waktu ngedenger mau operasi kita lega, waduh akhirnya bisa operasi. Iya. Tiba-tiba di cancel karena Iya. COVID. Waduh. Wah, Pak, pusing Saya kepala. sampai lemes gitu. Kemarin kita kan nggak boleh lemes di depan Lina. Cuma saya Bener. langsung shock. Bener, kita juga shock kan kita dengar kan kita komunikasi Ciani kan kalau Ciani butuh barang kan ngomong-ngomong ke kita juga kan kita cari juga tapi ya akhirnya ini pokoknya perjuangan ini sangat-sangat berat sebenarnya. Kalau untuk orang yang tidak punya semangat hidup tinggi dan tidak didukung oleh anak yang sungguh-sungguh berbakti, ya tentu kita juga bantulah dari AFC, bantu bagian kecil aja. Tapi yang lebih hebat Pak Manahara sama Lina ini benar-benar luar biasa. Iya, keluarganya kompak ya. Iya, benar. Keluarga bapaknya kompak luar sekali biasa. loh. Luar biasa loh. Itu jarang-jarang loh. Oke, ada pertanyaan? Teman-teman silakan. Mulai tanya apa aja. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nah saya ini kita menjelang akhir acara, saya akan puterin video ya. Jadi supaya ini cuplikan, jadi Anda tahu perjalanannya Pak Manahara melewati cobaan hidup. Ya, kita akan putar video sebentar ya. Bentar, saya kecilin dulu. Teman-teman, ini kenapa fotonya nggak gitu banyak? Karena ini kejadian udah bulan 4 ya, selesainya ya. Jadi sekarang udah awal tahun ini kan udah banyak masa udah terlewati, jadi banyak foto-foto udah hilang. Tapi untungnya ini Lina ini pintar dia buat video gitu loh. Jadi di perjalanannya makanya saya kasih lihat kan yang COVID Anda kan nggak kelihatan hasil antigennya. Nah di sini Anda bisa lihat, oke? Kita ada simpan nih video dokumentasi nih. Ini video hebat sekali nih. Ya, saya nyalain dulu. Ya, kita lihat ya. Silakan teman-teman, lihat ya.
Apa kabar? Apa kabar, Dek? Sehat, Pung? Sehat, Pung? Maskernya? Oke. Oke, hebat, hebat, hebat. Oke, bagus, 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 Pak. Luar biasa, Pak. Saya benar-benar terinspirasi. Dan semakin semangat untuk berjuang, untuk membantu banyak orang lagi yang punya masalah, ya kan, di luaran. Jadi teman-teman di sini, mungkin beberapa dari kita, saya nggak gitu perlu bisnisnya lah, misalnya kan. Tapi coba kita pikir, ya kan. Jangan hanya merasa pikirin diri sendiri, saya nggak butuh bisnisnya. Tapi orang-orang di luar sana sebenarnya butuh uluran dari kita, butuh informasi dari kita, ya kan. Nah, kalaupun kita hanya memikirkan diri sendiri, bagaimana kita bisa bantu mereka, ya kan? Benar nggak? Ya, kalau waktu itu Ciheni egois, dia bilang kan Ciheni kan sebenarnya udah termasuk hidupnya luar biasa, udah bagus gitu. Dia kan nggak perlu kerjain kalau nggak mau ya. Tapi Ciheni bener-bener loh, dia masih pikirin, saya mau kerjain. Nah, sambil dia bantu teman-teman dia kenalin teman-teman dia, supaya bisa sama-sama itu bisa merasa manfaat produk ini. Oke Pak Manahara, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Nanti kalau mudah-mudahan ini mudah-mudahan ini jantungnya bisa semakin baik lagi Pak ya. Nah, nanti olahraga lah. Ya, Anda olahraga, nanti keep kontak aja, keep touch aja. Nanti mudah-mudahan jantung ini juga akan terselesaikan dengan baik. Amin, nanti kita amin. ngadain testimoni lagi, Pak. Khusus jantung. Jadi Bapak jaga kesehatan, pola hidup yang baik, ya kan? Tetap konsumsi susu dan subah. Oke, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Kalau silakan. Saya tambahkan sedikit. Saya juga Silakan, Pak. banyak menawarkan ke kawan-kawan. Bukan semuanya orang itu mampu ya. Mampu juga orang itu. Iyalah, Pak. Cuma dengan harganya kemahalan itu. Kalau namanya untuk penyakit nggak ada mahal. Coba lah, saya bawa ke kawan-kawan bekas kawan-kawan yang pensiun dari kehutanan banyak itu. Nggak punya duit, saya tawarin. Aku udah ada vitamin yang lain katanya kan. Udah salah lah, saya bilang. Saya ini kan
sudah mengalami sendiri hasilnya. Saya kalau mau beli tidak apa-apa, cuma memberitahu daripada beli yang lain-lain. Coba dulu saya bilang. Tapi ya itulah, cuma ada satu saudara itu ada mengkonsumsi dia paru-paru, dia penyakit paru kalau salah itu. adik itu ada lendir di paru udah lama itu. Mungkin dia dulu terlalu banyak merokok atau ada, efeknya udah tua kan. Udah ke Penang, udah kemana itu. Jadi harus disedot katanya. Cairannya. Dahaknya itu di parunya. Kalau salah udah ditawar, dia udah sempat konsumsi apa berlanjut udah tahu itu. Ya. Cobalah Pak, coba di keep kontak terus. Jadi mudah-mudahan ini bisa membaik juga, ya kan? Jadi kan juga berbagi dengan kawan, dengan teman-teman, dengan saudara. Cuma itu kok mahal katanya lah. sebenarnya mau dibilang mahal juga enggak Pak sebenarnya ya. Kalau dibandingin dengan kesehatan kita bisa dapat ya. Makanya itulah yang perlu kita lakukan. Ya kan, kita perlu lebih banyak lagi menyentuh orang-orang gitu loh. Ya kan, bisa dientuh dari sisi keuangan atau dari sisi kesehatan. Terutama ya kita harus pikirin orang lain juga lah. Ya, kita bantu lebih banyak orang lain lagi. Terima kasih loh Pak, udah luangin waktu loh. Tambah sehat Pak ya. Ya, nanti kita mudah-mudahan Bapak jantungnya juga segera membaik. Ya, Lina terima kasih ya. Si Henny terima kasih ya. Terima kasih. Ada kakak saya juga kok, ada kakak saya. Silakan. Silakan Ci. Kenapa? Sorry. Ci mau nambahin kan tadi? Oh, enggak. Oh ya udah. Ci Lina mau nambahin lagi? Enggak kok, udah. Udah ya. Oke lah, teman-teman. Oke, semoga acara ini bermanfaat. Nanti kita setiap minggu kita ngadain lagi. Oke, sampai ketemu hari Minggu ya. Ya, hari-hari Sabtu kita ada penjelasan produk, ya kan? Dan biasanya dokter yang bawa. Nanti hari Minggu kita ketemu lagi untuk 7 langkah sukses. Oke, teman-teman semuanya. Ya, sampai ketemu lagi ya. Semoga teman-teman sehat dan sejahtera. Oke, bye-bye. Makasih. Bye-bye, dokter. Terima kasih semuanya. Ya, bye-bye semuanya. Sampai ketemu lagi.